Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di episode yang ke-63 kita telah menyimak bersama-sama ada 20 seri tema tentang rahasia hidup bahagia yang sudah saya sampaikan. Dan saya akan meninggalkan tema tentang rahasia hidup bahagia karena saya anggap sudah cukup. Dan saya percaya jika saudara menyimak semua video-video khotbah saya, saudara hidupmu akan menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Karena saya sendiri mengalami apa yang saya sampaikan ya. Berdasarkan pengalaman pribadi dan juga firman Tuhan yang saya sampaikan, sudah saya terapkan sendiri dan hari ini saya merasa hidup saya semakin bahagia bersama dengan Tuhan. Dan tema tentang rahasia hidup bahagia akan saya tinggalkan dan saya akan beralih kepada tema tentang penderitaan dan kesulitan hidup orang Kristen. Yang sebenarnya sudah saya mulai sejak episode yang ke-65 yang khotbah itu disampaikan di gereja saya, di tempat saya bernaung. GKI Filipi yang saya siarkan secara langsung, dan maksud saya khotbahnya menampilkan wajah saya gitu. Kalau seperti ini kan audio saja. Nah, saudara, dimulai di episode 65 dan kemudian sekarang episode 66 saya akan menyampaikan seri tentang penderitaan hidup orang-orang Kristen. Dan ini adalah tema yang baru. Dan di episode-episode yang akan datang, saya akan menyampaikan tema tentang ini. Nah, jika hidup saudara penuh penderitaan dan kesulitan, mungkin apa yang saya sampaikan ini melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menghibur saudara. Saudara, bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak luput dari kesulitan dan penderitaan. Maka oleh sebab itu, saya merasa sangat perlu sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang penderitaan hidup dan kesulitan hidup. Nah, di episode yang ke-66 ini saya ingin mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Demikian bunyinya firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan." Maka masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut.
Ketika Naomi melihat bahwa Ruth bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara yang terkasih, kesulitan, kepedihan, dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa luput daripada kesulitan, kepedihan, dan penderitaan. Musibah, bencana, kemiskinan, perpisahan, kematian adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kepedihan di dalam hidup ini. Dan Naomi mengalami semua penderitaan ini. Lengkap sudah penderitaan Naomi, yaitu dia juga mengalami musibah, bencana kelaparan, dia mengalami bencana, dan kemudian karena bencana kelaparan itu mereka menjadi miskin dan pindah ke Moab untuk menjadi perantau, dan mengalami perpisahan dengan kampung halamannya, dan juga suaminya, anak-anaknya meninggal, 2 anaknya, suaminya meninggal, dan semua ini terjadi kepada Naomi, dan lengkap penderitaan Naomi ini. Dia mengalami semua penderitaan ini. Dia mengalami musibah, dia mengalami bencana, dia mengalami kemiskinan, perpisahan, kematian, dan sebagainya. Jadi penderitaan Naomi terkena bencana, kelaparan, jatuh miskin, kesepian karena merantau di negeri orang, suaminya mati, kedua anaknya mati, kesepian, kehampaan karena ditinggal orang yang dicintai. Hidup Naomi begitu pedih, ya. Hidup dalam kemiskinan seperti Naomi bukanlah hal yang mudah. Orang lain bisa naik kendaraan kemana-mana kalau diterapkan zaman sekarang, ya. Menjadi orang miskin seperti Naomi misalnya. Orang lain bisa naik kendaraan kemana-mana, kita hanya bisa jalan kaki. Orang lain bisa makan di restoran enak, di restoran mahal, namun kita hanya bisa makan nasi campur garam atau hanya pakai sambal. Orang lain bisa lancar bayar biaya sekolah anaknya, namun kita harus menunggak dan sering dapat peringatan dari pihak sekolah karena sering telat bayar. Belum lagi pandangan orang-orang yang meremehkan kita karena kita miskin. Jika ada undangan pernikahan misalnya, nama orang-orang kaya dicantumkan di situ, nama kita tidak pernah dipandang padahal kita keluarga dekatnya. Ya itulah biasanya terjadi kepada orang-orang yang miskin. Dan juga Naomi mengalami kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan orang yang dicintai bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Dan Naomi bukan hanya kehilangan satu, yaitu suaminya, tapi kehilangan 3 sekaligus orang yang dicintainya. Ya, kehilangan satu orang saja yang kita cintai itu sudah sangat berat, entah itu suami atau istri, apalagi ditambah dengan 2 anaknya itu juga mati. Jadi dia kehilangan 3 orang keluarga sekaligus. Ya, dalam waktu yang mungkin berbeda-beda selama 10 tahun. Dan ini adalah suatu kepedihan yang luar biasa yang dihadapi oleh Naomi. Penderitaan tersulit di dalam hidup ini adalah kematian orang yang kita cintai. Dan Naomi mengalaminya 3 kali. Suaminya pertama suaminya meninggal, yang kedua anaknya satu persatu meninggal dunia dalam tempo waktu 10 tahun. Dan itu sangat sulit sekali dihadapi oleh Naomi. Nah, saudara terkasih, dulu saya mengenal seseorang di kota kami. Satu ketika suami istri ini bersama dengan anaknya yang masih sekitar usia 6 tahun. Mereka mampir ke rumah temannya dan kemudian sang suami ini pergi ke seberang jalan, itu di jalan raya besar yang sangat ramai. Kendaraan, mobil itu lalu lalang di situ sangat padat. Dan ayah daripada anak itu hendak mengisi bensin, ya, di seberang jalan. Lalu anaknya melihat ayahnya menyeberang lalu ikut menyeberang tanpa melihat kiri kanan. Nah, ketika dia menyeberang ditabrak oleh motor yang lewat dalam kecepatan yang tinggi. Motor itu menabrak anak itu dan anak itu meninggal dunia. Nah, saudara bisa bayangkan, anak yang berusia 6 tahun itu masih sangat lucu,
dan begitu dekat dengan orang tua, dan akhirnya saudara, anak ini harus dikuburkan. Dan ketika kami menguburkan orang lain ya yang dekat dengan kuburan anak itu, setelah proses waktu sudah berjalan sekitar 1 tahun kemudian ya, kami menguburkan orang lain di sebelah makam anaknya itu, saya melihat rupanya kedua suami istri ini membawa kue ulang tahun ke kuburan anaknya. Mereka memperingati hari ulang tahun anaknya walaupun anaknya sudah mati. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya mereka untuk melupakan anak mereka yang sudah mati ditabrak oleh motor. Dan saya juga pernah melihat sebuah acara di televisi tentang pengungkapan kasus pembunuhan. Ada seorang anak laki-laki sekitar 6 tahun dibunuh oleh pria yang merupakan tetangga daripada ibu itu. Dan kasusnya sudah 25 tahun yang lalu ketika diceritakan kembali. Dan ibu ini masih sering mengingat anaknya, dan ketika dia mengingat anaknya yang sudah meninggal dibunuh oleh tetangganya itu, dia sering mengambil pakaian daripada anaknya itu untuk dicium aroma tubuhnya. Jadi dia sengaja tidak mencuci baju itu untuk dicium aroma tubuhnya. Bekas pakaian anaknya yang sudah meninggal itu sudah 25 tahun, saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa kematian orang yang kita cintai, ya, anak, suami, istri, atau keluarga kita, memang itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dihadapi di dalam dunia ini. Dan Naomi menghadapi semuanya itu dalam tempo 10 tahun. Dia kehilangan 3 anggota keluarga yang paling dia cintai. Dia jatuh miskin, terjadi kelaparan di Bethlehem. Dia memutuskan untuk mengungsi ke Moab, walaupun itu sebenarnya keputusan yang tidak tepat. Itu yang dia lakukan. Akhirnya dia di Moab menjadi orang asing, kesepian, hampa, kehilangan anggota keluarga yang dicintai, dan hidup dalam kemiskinan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, segalanya menjadi berat di dalam hidup ini ketika kita kehilangan orang yang kita cintai seperti yang dialami oleh Naomi. Ya, karena apa? Karena segalanya menjadi berat, karena sesuatu yang kita lakukan secara rutin kini sudah tidak lagi bisa kita lakukan, dan orang yang kita cintai itu pergi untuk selama-lamanya. Contohnya misalnya setiap hari, jika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya yang meninggal dunia misalnya, anaknya yang masih kecil misalnya, ya setiap hari dia sudah terbiasa meneriaki anaknya untuk makan, untuk tidur siang, jangan berjemur di tempat yang panas, pergi mandi, menyuapi makan, mencuci pakaiannya, ya, masak untuk dia, dan sekarang dia sudah tidak ada bersama dengan Anda. Dan ini sesuatu yang sangat berat, ya. Bagaimana setiap hari kebiasaan itu dilakukan. Tiba-tiba ketika mau berteriak, ayo makan, orangnya sudah tidak ada. Ketika dia berteriak, pulang, mandi, anak itu sudah tidak ada karena sudah meninggal. Nah, itu sangat sulit, ya. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan, tetapi sekarang orangnya sudah tidak ada. Nah, saudara, orang yang menjaga kita, menghibur, hidup lama bersama dengan kita, tiba-tiba sudah tidak ada bersama dengan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Akhirnya keadaan yang selalu ramai dan penuh canda tawa sekarang berubah menjadi sepi dan hampa. Rumah begitu kosong seperti kuburan saja. Hidup ini dalam kesepian bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Sehingga Naomi berkata ketika dia menghadapi semua penderitaan itu, dia berkata, jangan sebut aku Naomi lagi, tapi sebutlah aku Mara, sebab banyak kepahitan yang kualami di dalam hidupku. Seperti di dalam Rut pasal 1 tadi, ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, arti kata Naomi adalah menyenangkan. Tapi Naomi menolak untuk disebut lagi namanya Naomi, karena sebutlah aku Mara, katanya, yang artinya pahit. Ya, dia merasa hidupnya begitu pahit. Dia merasa hidupnya begitu pedih dengan apa yang telah menimpa dirinya. Dia sangat menderita, dia sangat kesepian, dia sangat kesulitan menghadapi hidup ini. Hidup yang penuh dengan sukacita sekarang berubah seperti hidup yang penuh dengan kepedihan. Dan saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam hatinya pasti Naomi bertanya-tanya, mengapa hidupku begitu pedih? Mengapa hidupku begitu banyak
kepahitan dan kesulitan. Dan mengapa hidupku sulit untuk dijalani? Ya, setiap pagi ketika dia akan bangun tidur, dia merasa sulit untuk bangun. Kenapa? Kan apa alasannya lagi untuk menjalani kehidupan ini? Nah, saudara yang kasih Tuhan, adakah di antara saudara yang mengalami hal yang serupa seperti Naomi? Bagi saudara-saudara yang mengalami kepedihan hidup seperti Naomi, melalui kisah hidup Naomi ini, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Alkitab kepada saudara, agar saudara bisa tetap tegar dan kuat menghadapi kepedihan hidup ini. Yang pertama, saudara, dalam setiap kepedihan pasti ada penghiburan. Apa yang bisa kita tangkap pelajaran dari kisah hidup Naomi dan Ruth ini? Mereka yang mengalami penderitaan dan kesulitan yang sangat hebat ini. Yang pertama adalah, yang hendak disampaikan oleh Alkitab adalah yang pertama adalah, dalam setiap kepedihan hidup ini, pasti ada penghiburan dari Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam setiap kepedihan hidupnya, pasti Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan menghibur Naomi lewat kehadiran Ruth. Ruth adalah salah satu menantu daripada Naomi, yang tidak mau pulang ke kampung halamannya kepada orang tuanya, tetapi dia justru ingin mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dia akan menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, Allah Israel, dan dia akan pulang kampung ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Dia akan pergi kemana saja mengikuti Naomi. Dan Tuhan menghibur Naomi lewat kehadiran Ruth. Ia memang kehilangan suami dan 2 orang anaknya laki-laki, tapi sekarang ia mendapat penggantinya, yaitu seorang anak perempuan yang baik kepadanya, yang perhatian kepadanya, dan sangat peduli, sangat mencintai dirinya. Dia anggap Naomi adalah ibunya sendiri, seperti ibu kandungnya. Nah, saudara, begitulah cara Tuhan menghibur Naomi. Percayalah saudara kasih Tuhan, ketika engkau mengalami penderitaan yang sangat berat di dalam kehidupan ini, ada cara Tuhan untuk memberikan penghiburan kepadamu. Beberapa penghiburan dari Ruth untuk Naomi adalah yang pertama, keceriaan dan semangat hidup daripada Ruth. Ya, Ruth selalu ceria, selalu bersemangat, mungkin ia pandai melucu, selalu positif thinking, pekerja keras, selalu menghibur Naomi. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal berikutnya, bagaimana Ruth itu nampak sekali bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat ceria, bersemangat, pekerja keras, ya, penurut. Ya. Dia sangat menghibur, kehadiran Ruth sangat menghibur Naomi. Dan itulah cara Tuhan untuk menghibur Naomi. Bagaimana cara Ruth menghibur Naomi? Ya, ia mendorong Naomi untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang terjadi terasa tidak adil bagi Naomi. Ya. Tapi Ruth selalu menghibur dan mendorong Naomi, ayo kita tetap beriman kepada Tuhan. Ayo kita tetap setia kepada Dia. Ayo kita tetap ikuti rencananya. Nah, saudara, Ruth juga menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah karena Naomi sudah cukup umur dan tidak mampu bekerja keras lagi. Ruth lah yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah untuk Naomi juga. Dan saudara, bagaimana cara Naomi dihiburkan oleh kehadiran Ruth? Ya, melalui Ruth, Naomi mendapatkan keluarga yang baru, yakni Boaz, suami Ruth. Dan Boaz ini adalah seorang yang sangat kaya dan baik hati. Jadi sekarang Naomi bukan hanya punya Ruth, tapi Tuhan tambahkan juga dengan Boaz, suaminya Ruth. Dan 2 orang menantu yang sekarang menjadi seperti anaknya. Dan bukan hanya itu saja, Ruth juga dikaruniakan anak-anak. Ya, jadi sekarang Naomi bukan hanya punya anak gadis, tapi dia juga punya anak menantu laki-laki, dan dia juga punya cucu-cucu. Jadi sekarang kehidupan Naomi sangat dihiburkan, tidak kesepian lagi. Dan oleh kehadiran Ruth, Boaz dan anak-anak mereka, Ruth sekarang merasa bahagia. Nah, itulah cara Tuhan menghibur Naomi. Saudara, mari kita buka dalam Rut pasal 1 ayat 5 dan kemudian ayat 20 sampai 21. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan kemudian di dalam ayat 20 sampai ayat 21 berbunyi begini. Tetapi ia berkata kepada mereka,
Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, saudara yang terkasih, Naomi berkata bahwa dengan tangan penuh dia pergi ke Moab, dan dengan tangan kosong, dengan tangan hampa dia pulang ke Bethlehem. Dia pergi ke Moab membawa suami dan kedua anaknya. Ketika dia pulang, dia mengatakan dia pulang dengan tangan yang kosong. Padahal tidak sebenarnya dengan tangan kosong, tapi dia membawa Ruth, menantunya yang sekarang menjadi seperti anaknya. Nah, saudara, pada awalnya Naomi merasa sangat sepi, merasa sangat sedih, sudah kehabisan segala-galanya. Harta benda habis, ya, anggota keluarga yang dia cintai habis. Tapi sekarang Tuhan menghibur dia dengan kehadiran Ruth. Dan dari Ruth ini, Ruth mendapatkan suami yang sekarang akhirnya menjadi seperti anak bagi Naomi, Boaz, dan kemudian cucu-cucu. Jadi Tuhan memberikan pengganti, yaitu Ruth, Boaz, dan anak-anaknya itu sekarang menjadi anggota keluarga yang baru bagi Naomi. Jadi begitu cara Tuhan menghibur Naomi. Ya, Naomi mendapatkan gantinya. Itulah cara Tuhan menghibur Naomi. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam kesulitan dan kepedihan apapun, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta benda oleh karena bencana, oleh karena COVID-19 saat ini, mungkin banyak anggota keluarga kita, teman-teman kita ada yang meninggal, dan kita merasa sangat sedih dan juga terpukul dalam sisi finansial. Percayalah saudara, ada cara Tuhan untuk menghibur engkau. Jangan putus asa. Penghiburan Tuhan pasti akan datang kepadamu. Seperti Tuhan menghibur Naomi dengan kehadiran Ruth, Boaz, dan anak-anaknya, demikian Tuhan akan menghibur engkau, dan engkau tidak akan kehilangan segala-galanya. Engkau jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tanganmu. Saudara, karena lewat Naomi lah Ruth bisa ada di Israel dan bertemu dengan Boaz. Di dalam Tuhan, setiap penderitaan pasti ada penghiburan. Banyak cara Tuhan menghibur kita. Ada berkat yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Misalnya saya pernah melihat contoh, ya, ada orang tua yang miskin, ya, tapi anaknya pintar, baik, penurut, dan berbakat, penuh dengan prestasi. Nah, itulah cara Tuhan menghibur. Mungkin dia miskin, dia tidak punya apa-apa yang bisa dia banggakan secara harta, tetapi dia punya anak yang baik, yang cantik, yang penurut, yang berbakat, ya, yang berprestasi, yang mendapat beasiswa, bisa sekolah dokter dan sebagainya tanpa biaya orang tua. Nah, saudara, begitulah cara Tuhan menghibur orang-orang yang dikasihinya. Asalkan di dalam kepedihan itu tetap berada di jalan Tuhan seperti Naomi, maka pasti akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Nah, sisi baik dari seorang Naomi adalah ketika dia merasa hidupnya begitu pahit, terasa tidak adil, kenapa Tuhan merenggut semuanya dari dirinya. Dalam keadaan seperti itu pun dia tetap beriman kepada Tuhan dan tetap di jalan Tuhan. Ini yang luar biasa dari Naomi, dan sehingga dia mendapatkan hiburan dari Tuhan melalui kehadiran Ruth. Saudara, banyak cara Tuhan menghibur kita. Asalkan di dalam kepedihan itu kita tetap setia kepada Tuhan dan di dalam jalan Tuhan. Bahkan di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan yang kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara terkasih, sekalipun kita sangat menderita di dalam dunia ini, dan penderitaan kita seolah-olah tidak ada habis-habisnya, percayalah saudara, Tuhan akan memberi penghiburan, dan penghiburan yang kekal, yaitu penghiburan di dalam kerajaan surga. Jika saudara tetap bertahan di dalam iman dan setia, penghiburan yang sesungguhnya itu bukan di dalam dunia ini saja, tetapi penghiburan yang kekal, yaitu di surga. Tuhan Yesus berkata, aku menyediakan bagimu rumah Bapa di surga. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada.
dan kita akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Itu penghiburan yang kekal yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Nah, kalau kita membaca di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Lazarus yang semasa hidupnya begitu menderita, begitu miskin, sakit-sakitan, diremehkan, dilecehkan, dipandang sebelah mata, dianggap seperti hewan, dianggap setara dengan anjing, dan ketika dia mati, Alkitab mengatakan Lazarus mendapat hiburan, yaitu dia berada di pangkuan Bapa Abraham dan masuk ke Taman Firdaus, masuk surga, saudara. Nah, demikian cara Tuhan menghibur kita. Tuhan bukan hanya menghibur dengan hal-hal duniawi, tapi Tuhan akan menghibur kita dengan perkara-perkara surgawi, dengan perkara yang kekal. Dan orang-orang yang kita cintai, jika mereka percaya kepada Yesus, jika mereka harus direnggut dari hidup kita, percayalah, Tuhan telah menyediakan bagi mereka rumah yang kekal di sorga, dan suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan mereka. Saudara, di dalam Kristus ada penghiburan yang indah, ada penghiburan yang kekal. Oleh sebab itu, jangan kita terlalu larut di dalam kesedihan dan kepedihan hidup ini. Pandanglah kepada Tuhan, pandanglah kepada janji-janjinya. Pandanglah dan lihatlah bagaimana Naomi dihibur oleh Tuhan dengan kehadiran Rut, Boaz, dan anaknya. Tuhan akan menggantikan semuanya. Orang yang percaya, dia jatuh tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Yang kedua, saudara, ketika saudara mengalami penderitaan dan kepedihan di dalam hidup ini, ada pesan Alkitab yang disampaikan melalui kitab Rut ini. Yang kedua adalah, jika cukup sabar menghadapi kepedihan hidup ini, maka kebaikan akan segera datang. Yang kedua, jika saudara cukup sabar menghadapi kepedihan hidup ini, maka kebaikan akan segera datang. Ketika saudara menghadapi kepedihan dalam hidup ini, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan murtad, jangan mengakhiri hidupmu dengan cara bunuh diri, gantung diri, terjun dari jembatan, minum baygon, dan sebagainya. Jangan, saudara. Lihatlah pada Naomi, ketika dia mengalami penderitaan yang sangat berat dan sangat hebat, dia masih bisa tetap sabar. Walaupun dia akan pulang ke Bethlehem dan tidak tahu bagaimana caranya dia mencari nafkah, dia sudah tua. Tapi ternyata Tuhan menghibur dengan cara kehadiran Rut. Dan Rut lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Naomi tidak putus asa, dia sangat bersabar. Dia tidak berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun tidak berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Akhirnya ia melihat hal-hal yang baik lewat pernikahan Rut dan Boaz. Akhirnya ketika dia bersabar menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong lewat Rut ya dan Boaz. Naomi dihiburkan, hal-hal baik mulai datang dalam hidupnya, saudara. Bahkan kalau kita membaca kisah hidup Naomi ini berakhir dengan happy ending. Di masa tuanya ia cukup bahagia dengan mengurusi cucu-cucunya, yaitu anak-anaknya Rut. Ya, ketika Rut menikah dapat jodoh dengan Boaz, ya, Rut punya anak-anak. Dan sekarang Naomi itu hidup dalam keadaan ketika dia menginjak usia tua, dia hidup dalam keadaan makmur karena Boaz adalah menantu yang kaya, yang juga baik hati, yang juga murah hati, saudara. Betapa beruntungnya Naomi, dia mendapatkan seorang menantu yang seperti anaknya sendiri, yang baik kepadanya, yang murah hati, yang sangat dikenal dan dihormati di kota itu. Dan Rut mengasuh anak-anak mereka, yaitu cucu-cucunya, dan dia sangat bahagia ketika di masa tuanya. Saudara, ketika engkau sangat sabar menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini, ya, kepedihan demi kepedihan bisa engkau hadapi dengan penuh kesabaran dan tetap setia kepada Tuhan, maka percayalah hal-hal baik akan datang kepadamu. Haleluya. Bukan hanya Tuhan akan menghibur, tapi yang kedua adalah Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidupmu, seperti yang dialami oleh Naomi. Kemarin ia kehilangan 3 orang terkasihnya, itu suaminya dan 2 orang anaknya. Namun sekarang ia mendapatkan ganti 3 bahkan lebih keluarga baru, yaitu Rut, Boaz, dan anak-anaknya Rut. Ya, saudara, jadi dia kehilangan 3, tapi sekarang dia mendapatkan lebih daripada 3 keluarga yang baru. Dan dia sangat bahagia di masa tuanya. Ia pensiun dalam kelimpahan dan mati dalam kemakmuran. Itu yang dialami oleh Naomi. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab berkata, jika kita setia kepada Tuhan di dalam setiap penderitaan hidup kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik. Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Saudara, kalau kita bertahan dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam setiap ujian kehidupan ini, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Hal baik itulah yang akan kita terima di sorga nanti, saudara. Jadi yang kedua adalah, jika kita cukup sabar menghadapi kepedihan di dalam hidup ini, maka kebaikan akan segera datang. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita melalui kisah Rut ini adalah, dalam setiap kepedihan ada rencana Tuhan yang indah. Dalam setiap kepedihan ada rencana Tuhan yang indah. Jika Naomi sukses di Moab, andai kata Naomi sukses di Moab, suaminya tidak mati, anaknya tidak mati, ia tidak akan ingat untuk pulang ke Israel. Ia tidak akan ingat untuk pulang ke Israel. Karena dia sudah mapan di situ. Bahkan keturunan-keturunannya nanti mungkin akan terpengaruh menjadi orang-orang yang tidak ingat kepada Tuhan Allah Israel lagi. Mereka akan menyembah Allah-Allahnya orang Moab. Mungkin. Itulah yang hendak dicegah oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil pulang suami dan kedua anaknya, ya, lebih dahulu meninggalkan dia, lebih dahulu mati. Kenapa? Tujuannya adalah supaya Naomi pulang ke Israel. Tujuan Tuhan mengambil suami dan kedua anaknya adalah supaya membawa Naomi pulang ke Israel dan untuk menyiapkan kehadiran raja terbesar sepanjang sejarah Israel, yaitu Raja Daud, saudara. Itulah sebenarnya maksud Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Rut pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-18 dikatakan, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Hason. Hason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas ini suami Rut. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Haleluya. Jadi saudara, Daud yang merupakan raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel itu adalah keturunan dari Rut. Siapa yang membawa Rut ke Israel? Naomi. Jadi saudara, itulah maksud Tuhan ketika Tuhan membawa pulang Naomi untuk mempersiapkan kehadiran raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Dampak Raja Daud bagi iman orang Kristen hari ini adalah, saudara-saudara, yang pertama, Raja Daud menjadi teladan dalam kedekatan dengan Tuhan. Kalau ada seorang raja yang paling dekat dengan Tuhan, itu adalah Raja Daud. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan Tuhan lagi. Bahkan sampai pada hari ini, orang yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan adalah Raja Daud. Dan melalui Raja Daud kita juga belajar tentang keteladanan iman. Bagaimana Raja Daud adalah orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Bagaimana ketika dia masih muda, masih belia, dia bisa mengalahkan Goliat, ya, yang raksasa yang sekitar 3 meter tingginya itu. Ini adalah keteladanan dari segi kedekatan dengan Tuhan, keteladanan iman. Bahkan Raja Daud menulis begitu banyak mazmur yang memberkati semua orang percaya hari ini di seluruh muka bumi, dari generasi ke generasi, yang di dalam mazmurnya mengandung banyak nubuatan tentang kehadiran Mesias suatu saat nanti. Yang di dalam mazmurnya dia menuliskan tentang keintimannya, kedekatannya dengan Tuhan, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan. Dan di dalam mazmurnya dia menulis kata-kata penghiburan bagi orang-orang yang pedih hati seperti Naomi, yang hancur hati. Mereka dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh perkataan mazmur Daud. Saudara terkasih, Mazmur adalah salah satu kitab yang terpenting bagi orang Kristen, dan sebagian besar penulisnya adalah Raja Daud. Dan siapa yang turut ambil bagian menghadirkan Raja Daud ke dunia, orang itu adalah Naomi. Haleluya. Jadi saudara, di balik setiap bencana, musibah, kesulitan, kepedihan hidup, kepahitan hidup ini seperti yang dialami oleh Naomi, Tuhan bekerja di balik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap kepedihan yang dialami oleh orang percaya. Nah saudara, akhirnya ya saudara-saudara, Naomi mungkin tidak melihat Raja Daud selama di dunia ketika ia hidup, tetapi ia bisa tersenyum bahagia di sorga ketika melihat sepak terjang Raja Daud dan melihat dampak tulisan mazmurnya bagi orang-orang Kristen hari ini. Di akhir kisah diceritakan tentang silsilah Raja Daud. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa Tuhan mengingat penderitaan Naomi. Saudara, kenapa di dalam akhir kitab Rut di pasal yang keempat ayat 18 sampai 22 tadi diceritakan tentang silsilahnya Boas dan Rut, dan akhirnya yang kemudian
melahirkan sampai pada keturunan berikutnya adalah Raja Daud. Mengapa? Kenapa dicantumkan di akhir kitab Rut ini tentang silsilah Raja Daud? Ya, supaya tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa Tuhan mengingat penderitaan Naomi. Tuhan mengingat jasanya Naomi. Penulis kitab Rut ini seolah-olah ingin berpesan, ketahuilah bahwa sebelum ada Raja Daud, terlebih dahulu ada Naomi. Jangan kalian melupakan Naomi atau mengabaikan Naomi bila kalian sangat diberkati dengan kisah hidup Raja Daud. Seandainya Naomi tidak pernah pulang ke Israel lagi, maka mungkin tidak pernah ada Rut yang pulang ke Israel bersama dengan Naomi, dan akhirnya lahirlah raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel, Raja Daud. Dan yang menuliskan kitab Mazmur yang sangat berdampak kepada orang Kristen di seluruh dunia dari generasi ke generasi sampai hari ini, saudara. Kenapa ada Raja Daud? Ya, akhirnya menuliskan kitab Mazmur yang luar biasa, yang kata-katanya banyak mengandung penghiburan bagi orang percaya hari ini, bagi yang mengalami kepedihan-kepedihan hidup. Karena ada Naomi yang berjasa membawa Rut pulang ke Israel dan melahirkan akhirnya keturunannya, salah satunya adalah Raja Daud. Nah, saudara, inilah yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan Naomi. Naomi mungkin tidak melihat itu lagi karena dia sudah meninggal, tapi di sorga dia bisa melihat itu dan dia bisa tersenyum bahagia ketika melihat sepak terjang Raja Daud. Sampai pada hari ini dampak dari tulisan-tulisan Mazmur Raja Daud, kisah hidup Raja Daud yang menginspirasi kehidupan banyak orang percaya hari ini yang ingin dekat dengan Tuhan bisa belajar dari kehidupan Raja Daud. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika engkau mengalami kepedihan dalam hidup ini, ketika musibah itu terjadi dalam hidupmu, maka seringkali kita sulit untuk memahaminya. Sulit sekali untuk memahami. Memang di awal kepedihan hidup ini melanda kita, kita sulit untuk memahami rancangan Tuhan. Bahkan Tuhan terkesan jahat dan tidak adil. Mengapa Tuhan panggil suamiku? Mengapa Tuhan panggil anakku? Mengapa Tuhan panggil istriku? Dan mengapa Tuhan panggil ayahku? Dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak memahami. Ya. Bahkan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Tuhan berkata bahwa rancanganku tidak akan mampu kamu pahami. Rancanganku terlalu tinggi dan tidak akan kamu bisa pahami. Karena apa? Karena Tuhan melihat jauh ke depan. Beratus-ratus tahun kemudian atau berpuluh-puluh tahun ke depan, Tuhan sudah melihat semuanya itu. Dan sekarang kita yang mengalami kepedihan hidup itu tidak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Maka ketika terjadi kepedihan dalam hidup ini, ya sebenarnya maksud daripada Tuhan adalah melalui kepedihan itu membawa kita kepada hal yang baik, rencana yang indah, rencana yang besar, indah dan mulia. Tetapi kita tidak bisa melihat apa itu kebaikan itu. Karena kita terbatas oleh kemampuan kita yang tidak mengetahui hari esok. Tapi Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di hari esok. Bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Apa kepedihan yang kita alami ini memiliki dampak yang baik di hari esok bagi kita dan bagi keturunan kita. Itulah yang dialami oleh Naomi, saudara. Ketika kepedihan terjadi dalam hidupnya, selama dia mengungsi, dia merantau di Moab 10 tahun, itu dia mengalami kepedihan-kepedihan, ya, dan dia tidak mengerti. Tapi ketika dia sudah pulang ke Israel, mengalami penghiburan dan hal baik sudah datang dalam hidupnya, dan ketika dia mati, dia bisa tersenyum di sorga sampai hari ini. Oleh karena apa? Oleh karena melalui Rut, keturunan Rut yang dia bawa ke Israel itu, lahirlah Raja Daud yang merupakan seorang raja yang paling hebat sepanjang masa dari Israel. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, memang pada waktu terjadi kepedihan dalam hidup ini, kita tidak bisa paham. Tidak bisa paham. Karena rancangan Tuhan terlalu tinggi. Rancangan Tuhan terlalu hebat. Tidak mampu kita pahami. Tapi ketahuilah saudara, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 12 sampai 13. Yesaya pasal 15 ayat 12 sampai 13 berbunyi begini. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai.
Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Lihatlah saudara betapa indahnya. Nah, Tuhan berjanji, rancangannya itu kalau kita baca dalam ayat 12-13 adalah rancangan yang baik kepada kita. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Haleluya. Nah, saudara, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Dan ketika kita mengalami kepedihan, pada awalnya kita tidak mengerti. Tapi percayalah bahwa Tuhan berjanji bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau adalah anakku, aku akan merancangkan rancangannya indah bagi kamu. Dan itulah janjinya yang disebutkan di dalam ayat 12 dan 13. Dan kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat 11 mengatakan begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Saudara, karena Tuhan tidak pernah gagal dengan janji firman-Nya. Alkitab berkata bahwa Tuhan berkata, apapun firman yang Dia sampaikan, janji-janjinya tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Dia akan melaksanakan seperti yang kukatakan. Dengan kata lain saudara, bahwa di dalam setiap kepedihan yang terjadi, ingat, Tuhan pasti akan merencanakan yang indah buat hidup kita. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kenapa bisa begitu? Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Karena setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan berjanji, segala sesuatunya adalah indah dan damai sejahtera. Pasti itu akan terjadi. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Dan tidak pernah mengalami kegagalan. Firman Allah tidak pernah gagal. Ketika Allah mengucapkan firman-Nya tidak pernah gagal, janjinya pasti akan digenapi. Haleluya. Dan Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan rancangannya adalah bukan rancangan kecelakaan. Walaupun pada awalnya kita merasa seolah-olah apa yang terjadi dalam hidup kita begitu pedih, tidak adil. Dan seolah-olah Tuhan ingin mencelakai kita. Tapi tidak, saudara. Percayalah Tuhan tidak pernah gagal dalam firman-Nya. Dan Tuhan merencanakan rancangan indah dalam hidupmu. Hanya kamu yang tidak memahami saat ini saja. Karena Tuhan sudah melihat puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang akan datang. Tapi kita tidak memahami itu dan kita tidak bisa melihat ke sana. Tapi Tuhan sudah melihat ke sana. Itulah yang terjadi kepada Naomi. Dia tidak memahami ketika kepedihan itu terjadi dalam hidupnya. Apa maksud Tuhan ini? Tapi dari generasi ke generasi sudah akhirnya setelah 4 generasi kemudian lahirlah Raja Daud. Oh, ternyata maksud Tuhan membawa Naomi pulang adalah supaya dari keturunan Rut yang dia bawa itu lahirlah Raja Daud. Yang akan memberkati seluruh orang Kristen di seluruh muka bumi sampai hari ini. Saudara terkasih, demikianlah apa yang bisa sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama saudara, ketika engkau mengalami kepedihan dalam hidup ini, inilah pesan Alkitab buat engkau. Yang pertama adalah Tuhan pasti akan memberikan penghiburan bagi orang yang mengalami kepedihan. Yang kedua, kalau engkau cukup sabar, maka hal baik akan terjadi dalam hidupmu seperti yang dialami oleh Naomi. Ketika dia cukup sabar, maka hal baik mulai datang. Rut menikah dengan orang yang tepat, Boas yang baik, kaya raya, dan di akhir hidupnya Naomi mengalami kemakmuran dan sukacita, mengurusi cucu-cucu daripada Rut dengan bahagia. Dan bahkan beratus tahun kemudian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Naomi, lahir seorang raja terbesar sepanjang masa, yang adalah berkat andil Rut yang membawa berkat andil Naomi membawa Rut pulang ke Israel dan memperkenalkannya dengan Boas. Akhirnya lahirlah dari keturunan mereka Raja Daud yang memberkati kehidupan orang-orang Kristen sampai hari ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Saudara terkasih oleh Tuhan, apapun kepedihan yang dalam hidupmu terjadi saat ini, jangan putus asa. Tuhan beserta dengan engkau. Engkau pasti akan dapat hiburan dari Tuhan. Dan hal baik yang akan mulai datang jika engkau cukup sabar. Dan percayalah, semua rencana Tuhan itu indah. Walaupun engkau belum mengerti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.